sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Nggak tahu, saya tiba-tiba mendadak dipanggil Dokter Rahmi itu, wah ini saya itu kan apalah mestinya mendengarkan saja ya, karena ada banyak para intelektual dan tokoh-tokoh lainnya. Namun sebelumnya ini merupakan kehormatan buat saya untuk bisa bergabung, bertemu secara virtual dalam rangka perayaan Hari Raya Nowruz. Tentu saja yang saya hormati Profesor Azumardi Azra, Profesor Amani Lubis, Al-Ustadz Ulil Absar Abdallah, dan semua yang saya muliakan yang hadir pada sore hari ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nowruz ke-178 di Bahai Era untuk keluarga besar kita, teman-teman umat Bahai. Ini merupakan kegembiraan ya, meskipun di tengah pandemi kita masih terus menjalin perayaan-perayaan dan silaturahmi secara virtual dalam rangka merakit cita-cita persatuan umat manusia. Namun selebihnya ya, mungkin saya merasa terpanggil ya untuk mewakili kegelisahan dari generasi muda, terutama kami generasi milenial. Kalau secara genealogi Bahai eksis di Indonesia itu ini tahun genap 100 tahun. Walaupun 188 ya, 1888 Mustafa Rumi dan Jamal Effendi sudah sampai Celebes atau Sulawesi, namun secara gerakan itu kalau saya hitung ini pas 1 abad komunitas Bahai di Nusantara. Kita mengingat bagaimana awal mulanya 7 hingga 9 tokoh Bahai yang mayoritas dokter dari Persia membantu orang-orang korban perang dunia, kelaparan, kemiskinan, kolera, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukan hanya misi agama yang secara doktrin tentang moralitas, tapi prinsip-prinsip kemanusiaan yang kalau saya membahasakan itu pragmatisme ya. Jadi teologi Bahai ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pragmatisme. Jadi doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang sifatnya itu tekstual harus dikontekstualkan. Ini yang membuat saya bergairah selama ini mengkaji dan menulis isu-isu Bahai. Yang kedua, di dalam agama Bahai, tadi Profesor Azra dan Mas Ulil menyampaikan kedekatan agama dan sains, maka di Bahai sangat menjunjung tinggi atas eksistensi seni, bahwa agama itu harus dekat dengan kesenian, dekat dengan kebudayaan. Makanya kalau kita melihat berbagai macam latar belakang orang-orang Bahai ketika perkumpulan, maka tidak heran tidak ada yang namanya atribut atau simbol-simbol agama yang sifatnya seragam di Bahai. Karena simbol-simbol itu di Bahai tidak pada bentuk atribut, tetapi pada attitude atau perilaku. Itu yang menyeragamkan atas simbol-simbol di dalam agama Bahai. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi sebenarnya tantangan agama-agama dunia hari ini itu bukan lagi pada persoalan moralitas ya, halal haram atau surga neraka dan ancaman-ancaman yang menakutkan bagi kita, tapi memang yang real kita hadapi yaitu tantangan-tantangan global yang sedang menjadi tugas kita bersama. Soal kemiskinan, soal climate change, bagaimana turbulensi sampah-sampah galaksi. Kita bisa virtual seperti ini ya, itu sebenarnya meninggalkan 137 juta unit sampah di galaksi. Nah, bagaimana pertanggungjawaban kita? Bisa nggak kita sampai berpikir ke sana sebagai komunitas agama-agama ini? Nah, saya pikir dengan hadirnya kebersamaan kita dan eksistensi Bahai yang ada di Indonesia ini, maka Bhinneka Tunggal Ika ya, yang memang sedang kita upayakan bersama, insya Allah akan terwujud dengan begitu kegairahan-kegairahan, terutama
saya juga berharap teman-teman muda kita mampu memandang, melihat, dan menyelesaikan problem-problem global ini, termasuk bagaimana tantangan kita terhadap rasisme yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia yang kita selama ini menganggapnya maju, tapi terbelakang dalam hal kemanusiaan. Nah, ini saya kira juga bagian dari bentuk-bentuk tantangan kita bersama sebagai umat beragama. Yang terakhir, saya sangat terkesan ya dengan tulisan Abdul Baha ya, mungkin di sini akan saya bacakan. Agama adalah suatu sekolah rohani di mana murid-muridnya adalah umat manusia yang menerima ajaran-ajaran ilahi dan memperoleh kemajuan jasmani dan rohani. Pendiri sekolah ini adalah Tuhan. Murid-muridnya harus lulus dari sekolah ilahi ini jika mereka ingin mencapai kemajuan dan keberhasilan. Maka dari itu kami sangat berharap adanya prinsip persatuan bukan dalam konteks teologi tapi dalam konteks praktek pragmatisme di era globalisasi ini, sehingga wujud agama itu tidak hanya sekedar doktrin tapi juga hal-hal yang bersifat praktik. Selebihnya itu terima kasih, dan sekali lagi dengan bahagia, dengan penuh hormat saya ucapkan selamat Hari Raya Nowruz 178. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi kualitas rohani yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Ibu Dr. Amanah Nuris yang telah memberikan beberapa pesan dan pesan yang akan kami ingat, dan kami akan tetap mengontak Ibu Amanah Nuris untuk banyak menimba ilmu lagi ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dua acara terakhir kita, izinkan saya menyapa Bapak Joy Soraya dan Ibu Sheila Soraya yang hadir juga bersama kita. Kemudian Ibu Dr. Manucer Tahmat Sedian, saya juga lihat ada di sini hadir, dan beberapa teman-teman dari kota-kota lain yang juga bergabung. Kemudian juga selamat sore kepada teman-teman dari perjalanan. Saya lihat ada Pak siapa nih, Misanjaya ya, kemudian teman-teman lainnya. Baik, saya mempersilahkan kepada Mas Rias untuk memutarkan satu video terakhir, yaitu pemutaran video Rumah Ibadah Bahai. Kenapa kami tampilkan juga ini tentang mewakili bagaimana salah satu prinsip dari agama Bahai, yaitu